Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sebab limpahan nikmatnya yang begitu banyak tak terhitung jumlahnya, yang semuanya Allah berikan kepada hamba-hambanya karena kasih sayangnya. Maka Allah SWT memerintahkan kepada para hambanya untuk senantiasa bersyukur. Karena kesyukuran yang banyak Allah tambahkan nikmatnya. La in syakartum la azidannakum. Salawat serta salam kita alamatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya hingga akhir zaman. Bapak Ibu, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di malam Senin Pahing di Masjid Al-Firdaus, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mendatangkan keberkahan kepada kita dengan sebab kita ribat. Ya, ribat itu menunggu dari waktu yang satu ke waktu yang lainnya, dan itu adalah amalan yang sangat utama. Ditambah lagi kita membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengambil faedahnya, hikmahnya, yang kita berusaha mengamalkannya. Kita jadikan hadis-hadis Rasulullah sebagai petunjuk hidup, dan kita buktikan cinta kita kepada Rasulullah dengan mencintai hadisnya, mengamalkannya, menjadikan petunjuk hidup kita. Terlebih lagi pada malam hari kita khusus bahas tentang hadis-hadis seputar adab. Yang kita ketahui Rasulullah SAW sukses dalam berdakwah, salah satu poin pentingnya adalah karena kebaikan akhlaknya. Dan tujuan Rasulullah SAW berdakwah adalah menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan seorang hamba, ketika seorang hamba diperintahkan untuk beribadah, perintah berikutnya adalah untuk berakhlak yang baik. Jadi tidak pantas seorang yang ahli ibadah tapi peranginya buruk, maka dia dengan perangai yang buruk, ibadahnya tidak berarti apa-apa. Ya. Maka ada sebuah riwayat yang menjelaskan ada seorang lapor kepada Rasulullah SAW tentang tetangganya padahal ahli ibadah, ya, dermawan, ya, tetapi ucapannya suka nyakiti orang lain. Maka kata Rasulullah, la khaira fiha, tidak ada kebaikan padanya, hiya finnar, dia masuk neraka. Maka kita berusaha menjadi muslim yang sempurna, maksimal ibadahnya kepada Allah, sempurna akhlaknya ketika dia berinteraksi, bermuamalah, berhubungan dengan sesama manusia, sehingga nanti ketika dihisab tidak ada yang gondeli. Ya, ketika tidak dihisab nanti tidak ada yang gondeli menghambat kita untuk masuk surga. Karena kita kenal ada orang yang muflis, ya, datang kepada Allah, dia merasa bahwa di dunia ahli ibadah, amalannya banyak, tapi terlalu banyak yang gondeli. Siapa yang gondeli? Orang-orang yang dizalimi. Terlalu banyak yang menuntut keadilan, terlalu banyak yang menuntut haknya, sampai habis kebaikannya diberikan kepada orang yang gondeli. Ya. Kemudian ketika sudah tidak ada kebaikan lagi untuk diberikan kepada orang yang dizalimi, Allah ganti dosa-dosa yang dizalimi ditimpakan kepada dirinya. Itu namanya sebangkrut-bangkrutnya manusia di akhirat. Artinya apa? Kebaikannya tidak berarti apa-apa ketika dia buruk akhlaknya, ya, means istilahnya. Maka
Bapak Ibu jamaah sekalian rahmati Allah SWT, kita berusaha menjadikan muslim yang sempurna, ibadahnya baik, akhlaknya juga baik. Itu standarnya orang beriman. Pada malam hari ini kita masuk pada adabul kalam, ada berbicara. Dan salah satu anggota tubuh, ya saya sering sekali ketika di semester awal, karena saya juga di pesantren ngajarnya akhlak semua kelas, pasti motivasi dengan mukadimah ini. Jadi anggota tubuh yang banyak ancamannya adalah lisan. Ya. Anggota tubuh yang ada keterangan di akhirat, efek dari perbuatan buruknya adalah lisan. Ya. Secara khusus, adapun yang lain tidak. Maka kita berharga di lisan kita. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa ada orang yang ketika dia berbicara menganggap remeh, sepele. Ya istilahnya seperti lalat yang hinggap di hidung kita, hanya dihalu, wah nggak apa-apa itu. Tapi justru dengan kata-kata yang remeh dia masuk neraka. Ya. Dia nyicipi api neraka dengan sebab lisannya tidak bisa dijaga, padahal dia ahli ibadah, menganggap sepele. Dan sekarang yang terjadi banyak, dan sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah adalah akan datang suatu saat nanti orang berkata-kata, kemudian dia besoknya klarifikasi dengan kata-katanya. Ya, kata ulama, orang beriman itu ketika akan mengucapkan, dia pendam di dalam hatinya dulu sebelum dia keluarkan. Ini kata-kata saya baik atau tidak. Jadi tidak istilahnya lambe turah ya, di media sosial itu lambe turah. Oh, bocor halus. Lambe turah, bocor halus, ember bolong. Tidak demikian. Kenapa? Konsekuensi keimanannya ada pada ucapan yang keluar. Ya. Jadi orang beriman, konsekuensi dari keimanannya adalah apa yang keluar dari lisannya. Ahli hikmah mengatakan lisan itu seperti tutup bagi wadah. Ketika dibuka, kelihatan isinya semua. Ya. Jadi orang bisa mengidentifikasi, apa bahasa Jawanya mengidentifikasi, menebak, ya, tebakan awal isi hati orang dari ucapannya. Yaitu kata ahli hikmah. Maka yang pertama, fafi sahihain, di dalam sahih riwayat Bukhari Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ini hadis yang sangat terkenal dan sering saya sampaikan. Ya. Jadi barang siapa man kana yu'minu billah, beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, falyaqul khairan, berkatalah yang baik, aw liyasmut, atau diam. Maka di Indonesia terkenal pepatah, diam adalah emas. Ya. Wa man kana yu'minu billah, dan barang siapa beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, falyukrim jaruhu, maka muliakanlah tetangga. Nanti kita secara khusus setelah ini bab memuliakan tetangga. Apa faedah dari hadis ini jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, bahwasannya ada hubungan antara iman dan lisan. Ya. Kesempurnaan iman seorang bisa dibuktikan, bisa dilihat dari kemampuannya mengendalikan lisan. Gatel apa ora? Ya, ini bahasanya ndermimil. Ya. Ini bahasa Brebes itu ndermimil, cerewet, cewek-wekan. Ini bahasa ngapak begitu ya, cewek-wekan. Jadi itu apa-apa dikomentari gitu. Termasuk di media sosial, karena kata ulama, tulisan adalah wakil dari lisan. Terlebih zaman sekali orang itu sensitif, baper. Ya, di zaman dulu di SMS seminggu nggak dibalas nggak marah gitu. Iya, zaman dulu ngalami Mas Bimu ya. SMS seminggu nggak dibalas biasa saja. Sekarang WA conteng 2 langsung suudon. Gimana? Iya.
WA Pak Hartono buat duit kenapa kok Conteng dua IPY Pak Hartono nggak buka HP po nggak punya kuota po jadi zaman sekarang orang sensitif baper banget ya, makanya hati-hati jamaah sekalian. Jadi termasuk juga komentar-komentar di grup juga hati-hati kalau mau komentar. Terkadang yang di grup itu buka atau memantau ya baca sedang tidak enak hatinya. Padahal yang komentar tidak ada maksud sama sekali, tapi yang baca itu sedang tidak enak, marah, dan itu terjadi. Ya, geger. Awalnya di grup WA berlanjut ke dunia nyata. Makanya hati-hati semuanya, maka nyambung ya, berarti ketikan jari jemari kita di WA ada hubungannya dengan iman. Ya, maka nih di grup bercanda tapi yang bagus, tidak ada unsur bohongnya silakan. Jadi grupnya hangat, tidak sepi nyenyet, tidak krik-krik, tidak ada unsur kebohongan, tidak ada pembulian, ya silakan komentar ya. Karena saya kadang nggak sempat terlalu banyak ya grup itu banyak banget. Sampai tak sediakan satu handphone khusus grup jamaah pengajian saya itu khusus yang ini, saking nggak sempatnya ya. Maka jamaah sekalian rahmati Allah SWT, orang beriman yakin setiap katanya akan dihisab ya. Jadi hati-hati, setiap kata yang keluar dari lisan kita itu ada hisabnya. Jangan sampai menyakiti, apalagi secara khusus ya istri kepada suami. Ini hubungannya spesial ya. Karena seorang istri itu menentukan surga dan nerakanya di akhirat. Bagaimana dia dengan suaminya. Kemudian yang kedua, bahwa dalam hal ini ketika lisan menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata yang menyakiti, kata-kata yang tidak bermanfaat, diam adalah ibadah. Makanya cocok dengan pepatah Indonesia, diam adalah emas. Berharga diamnya daripada ngomong bikin masalah. Mending tidak komentar daripada sekali komentar bikin rame grup. Nanti nyambung ke dunia nyata neng-nengan, dan itu terjadi. Begitu. Jadi kalau tidak bisa komentar yang baik, dan penting juga kita tidak usah menjadi orang yang kepo dengan orang lain. Apa toh ya? Apa toh? Jadi suka nyaut omongan orang lain. Ya sudah, kalau memang tidak dijalan ngobrol, jangan kepo dengan orang lain. Jadi kalau memang tidak bisa ngomong yang baik, kalau ngomong juga bikin masalah, yang terbaik adalah diam. Kan di sini diamnya bagian dari ibadah. Ya, ketika dia ragu ucapannya apakah menyakiti orang lain, apakah bermanfaat, ya, maka paling selamat adalah diam, dan diamnya bagian dari ibadah. Ini kelebihan jadi orang pendiam. Dari sisi ini irit ngomongnya ya, maka sifat diam kadang itu berwibawa, karena sekali ngomong ya ngomongnya yang perlu tok ya. Kemudian faedah ketiga, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, adab sosial adalah bagian dari ibadah. Ya, makanya Islam secara khusus, Rasulullah SAW secara khusus mengatur tentang adab berinteraksi, adab berhubungan sesama tetangga. Karena bersosial, berhubungan, berinteraksi ya bagian dari konsekuensi keimanannya.